Halo teman-teman semua, di video kali ini kita akan membahas mengenai salah satu penyakit atau kelainan yang biasanya dialami oleh anak-anak usia dini. Nah, nama penyakitnya yaitu stunting. Apa sih yang dimaksud dengan stunting itu? Nah, stunting merupakan suatu kondisi di mana seorang anak memiliki tinggi badan yang cenderung lebih pendek dari tinggi yang seharusnya dimiliki oleh anak seusianya. Nah, stunting adalah hasil dari kurangnya gizi secara kronis di dalam rahim ataupun pada anak usia dini. Stunting pada anak ini menunjukkan bahwa anak tersebut mengalami kegagalan dalam tumbuh kembangnya yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi tadi. Nah, anak-anak penderita stunting ini memiliki kemungkinan tidak akan dapat mencapai tinggi yang seharusnya. Anak-anak penderita stunting memiliki ciri-ciri yang cukup signifikan. Nah, ciri-ciri dari anak penderita stunting diantaranya yaitu memiliki tinggi badan yang pendek dan tidak sesuai dengan usianya, berat badan yang rendah, pertumbuhan yang terhambat, gangguan pada kognitifnya, energi dan aktivitasnya yang menurun, keterlambatan dalam pubertas, tampak lebih muda dari usia yang seharusnya, menjadi lebih pendiam daripada sebelumnya, dan memiliki kemampuan yang buruk dalam memori belajar serta pada tes perhatiannya. Penyebab stunting. Banyak penelitian cross-seksional yang menekankan eratnya hubungan antara tingkat pendidikan ibu dengan status gizi anak. Penyebab stunting dan gizi buruk pada anak terbagi dalam 4 kelompok utama. Pertama, faktor keluarga, yang mana faktor ibu dapat disebabkan oleh gizi buruk pada masa prakonsepsi, kehamilan, dan menyusui. Kemudian, makanan pendamping ASI yang tidak memadai juga dapat menjadi faktor penyebabnya. Selain itu, ASI pun dapat menjadi penyebabnya. Pemberian ASI yang salah bisa disebabkan karena terlambat mulai menyusui, tidak tuntas menyusui, atau berhenti menyusui terlalu cepat. Selanjutnya, ada infeksi yang merupakan penyebab langsung malnutrisi, yang merupakan diet yang tidak kuat, dan penyakit. Manifestasi malnutrisi ini disebabkan oleh perbedaan antara jumlah gizi yang diserap dari makanan dan jumlah gizi yang dibutuhkan oleh tubuh. Kondisi-kondisi yang mempengaruhi faktor penyebab stunting terdiri atas 1. Asupan energi. Pemilihan dan konsumsi makanan yang baik akan berpengaruh pada terpenuhinya kebutuhan gizi sehari-hari untuk menjalankan dan menjaga fungsi normal tubuh. Begitupun sebaliknya. 2. Asupan protein. Berfungsi sebagai penyedia energi tetapi juga memiliki fungsi esensial lainnya untuk menjamin pertumbuhan normal. 3. Jenis kelamin menentukan besarnya kebutuhan gizi bagi seseorang sehingga terdapat keterkaitan antara status gizi dan jenis kelamin. Perbedaan besarnya kebutuhan gizi tersebut dipengaruhi karena adanya perbedaan komposisi tubuh antara laki-laki dan perempuan. 4. Pendidikan orang tua. Tingkat pendidikan akan mempengaruhi konsumsi pangan melalui orang yang mempunyai pendidikan tinggi akan memberikan respon yang lebih rasional dibandingkan mereka yang berpendidikan rendah atau mereka yang tidak berpendidikan. 5. Letak suatu tempat dapat berpengaruh terhadap perilaku konsumsi individu. 6. Status ekonomi. Anak-anak yang berasal dari keluarga dengan status ekonomi rendah mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang lebih sedikit daripada anak-anak dari keluarga dengan status ekonomi lebih baik. Pencegahan stunting melalui keputusan Presiden nomor 42 tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Peningkatan Percepatan Gizi dengan fokus pada kelompok usia pertama 1000 hari kehidupan, yaitu sebagai berikut. 1. Ibu hamil mendapatkan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. 2. Adanya pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil. 3. Pemenuhan gizi pada ibu hamil dan bayi. 4. Persalinan dengan tenaga kesehatan ahli. 5. Pemberian inisiasi penyusu dini. 6. Pemberian ASI eksklusif pada bayi hingga 6 bulan. 7. Memberikan makanan pendamping ASI atau MPASI pada bayi usia 6 bulan sampai 2 tahun. 8. Pemberian imunisasi dasar lengkap dan vitamin A. 9. Melakukan posyandu untuk pemantauan pertumbuhan balita. 10. Penerapan hidup bersih dan lengkap. Selain itu, pencegahan juga dapat dilakukan melalui edukasi seperti seminar serta kunjungan rumah oleh kader puskesmas. Dampak stunting. Dampak stunting dalam jangka pendek bisa mengakibatkan terhambatnya pertumbuhan anak karena terganggunya perkembangan otak, pertumbuhan fisik, kecerdasan, dan gangguan metabolisme pada tubuh. Sedangkan dalam jangka panjang bisa mengakibatkan yaitu mudahnya sakit, munculnya penyakit diabetes, penyakit jantung, dan pembuluh darah, kegemukan, kanker, stroke, disabilitas pada usia tua, dan kualitas kerja yang kurang baik sehingga membuat produktivitas menjadi rendah. Dampak stunting anak dalam psikologis itu menjadi pemicu anak tersebut menjadi lebih kurang percaya diri, sulitnya adaptasi,
mudah cemas, rentan depresi, dan hiperaktif. Selain itu, hal ini pun dapat berdampak pada psikologis dari orang tua anak tersebut. Selanjutnya, kasus stunting. Keadaan stunting akan terjadi pada usia balita. Selanjutnya, kasus stunting. Keadaan stunting akan terjadi pada balita usia 1000 hari pertama kehidupan yang mengalami gagal tumbuh yang diakibatkan terjadinya gizi kronis. Hal tersebut menyebabkan munculnya berbagai kelainan pertumbuhan dan perkembangan anak karena lebih rentan atau beresiko menderita penyakit. Anak-anak yang tergolong stunting dapat terlihat pada panjang atau tinggi badannya lebih rendah dari standar nasional yang dapat dilihat pada buku kesehatan ibu dan anak. Stunting bukan hanya masalah gangguan pertumbuhan fisik saja, namun juga mengakibatkan anak menjadi mudah sakit. Selain itu juga terjadi gangguan perkembangan otak dan kecerdasan. Permasalahan stunting bukan hanya berkaitan dengan gizi dan nutrisi saja, akan tetapi stunting berkaitan erat dengan hubungan antara anak dan orang tua, serta perilaku hidup keluarga, pemenuhan kebutuhan dasar hidup, misalnya saja air bersih, sanitasi atau jamban, akses terhadap pangan, serta kemiskinan.